Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajarnya teteh-teteh semua. Nah, kali ini kita belajar sejarah kebudayaan Islam lagi ya. Siapa yang masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Yap, betul. Minggu kemarin kita belajar tentang dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Nah, minggu kemarin Ibu memberitahukan tentang sifat dan akhlak Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang kita akan belajar tentang perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Yang pertama yaitu dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Oh ya, teteh tahu nggak dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah itu berlangsung selama 13 tahun loh. Nah, sebelum Nabi Muhammad SAW berdakwah, beliau mendapatkan wahyu terlebih dahulu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Nah, wahyu tersebut dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Ramadan pada saat usia Nabi Muhammad SAW genap 40 tahun. Pada saat malaikat Jibril menghampiri Nabi Muhammad untuk menyampaikan wahyu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat Jibril berkata, "Iqra, bacalah." Lalu Nabi Muhammad menjawab, "Tapi aku tidak bisa membaca, wahai malaikat." Kemudian malaikat Jibril memeluk Nabi Muhammad hingga Nabi Muhammad kehabisan tenaga dan melepaskannya sembari berkata kembali, "Iqra, bacalah." Tetapi Nabi Muhammad SAW tetap berkata, "Aku tidak bisa membaca, wahai malaikat Jibril." Lalu malaikat Jibril melakukan hal yang sama. Ia memeluk Nabi Muhammad SAW hingga kehabisan tenaga dan melepaskannya sembari berkata, "Iqra, bacalah." Dan itu dilakukannya sampai 3 kali. Nah, setelah malaikat Jibril melakukan hal yang sama sebanyak 3 kali, lalu malaikat Jibril berkata, "Iqra, bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Rabbmu lah yang paling pemurah. Jadi, malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW berupa surat Al-Alaq ayat 1 sampai 3. Nah, dalam surat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia agar membaca, terutama membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah petunjuk dan pedoman hidup bagi manusia. Di pelajaran Al-Quran hadis yang kemarin disebutkan kan bahwa orang yang paling baik di antara kamu atau di antara manusia adalah orang yang membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Baiklah, sekarang kita ke tugas teteh-teteh semua ya. Tugasnya adalah menghafalkan surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 3 saja. Nah, nanti setorannya kayak kemarin disetorkan ke Butari melalui WA atau WhatsApp. Baiklah, pelajaran kali ini cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan ya. Syukran teteh-teteh semua. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.